Hey, halo semua, gua Aryo Graha. Thank you udah mampir di YouTube channel Jelang Tidur. Ini podcast pertama gua dengan topik bahasan cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Hopefully you enjoy and you find something new for yourself in my podcast. Mungkin lo semua udah gak asing dengan istilah cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Udah banyak teman-teman kita di luar sana yang ngebahas hal ini. Artinya hal ini cukup penting bagi kita karena ini adalah salah satu upaya di mana kita menjaga atau memenuhi kesehatan mental bagi diri kita sendiri. Oh ya, anyway, sebelum kita membahas ini lebih jauh, informasi buat teman-teman semua bahwasanya itu orang kita itu banyak banget yang mengabaikan yang namanya kebutuhan atau kesehatan mental bagi diri sendiri, yang dimana hal ini sangat penting bagi seseorang. Nah, di podcast kali ini gue bakal mengajak teman-teman masuk ke satu bagian dari upaya untuk memenuhi atau menjaga kesehatan mental bagi diri kita sendiri. Cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Mengenai mencintai diri sendiri, sebelum kita mencintai sesuatu, tentunya kita harus mengenal dulu apa yang ingin kita cintai ini. Apapun itu, entah itu pekerjaan, pendidikan, seseorang, bahkan terhadap diri kita sendiri pun kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Mengenal diri sendiri terlebih dahulu adalah upaya dari seseorang untuk masuk ke dalam tahapan mencintai diri sendiri. Kita harus tahu terlebih dahulu nih, kira-kira apa yang bisa kita cintai dari diri kita. Dari bentuk fisik, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan sebagainya. Serta mungkin unsur emosional yang paling tinggi di dalam diri kita ini apa nih? Misalkan diri kita ini unsur emosional yang paling tinggi adalah rasa menyayangi. Nah, itu adalah upaya kita mengenal diri kita sendiri untuk mencari sesuatu yang kita bisa cintai terhadap diri kita. Nah, di samping itu juga nggak sedikit dari orang-orang kita itu berada di titik di mana dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Kira-kira apa sih yang membuat seseorang itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri? Dia sampai pada tahap sama sekali tidak mampu mencintai dirinya sendiri, bahkan dia membenci dirinya sendiri. Nah, di podcast kali ini gue bakal coba ngebahas beberapa poin yang membuat seseorang itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Oke, yang pertama adalah yang membuat seseorang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri itu adalah kejadian masa lalu yang masih ia bawa ke hari ini. Ia masih hidup di dalamnya, ia belum mampu move on dari kejadian tersebut. Ia masih membawa perasaan sedih, perasaan marah, perasaan gagal, dan perasaan-perasaan lainnya yang pada akhirnya dia tidak mampu melihat bentangan kesempatan baru yang dia terima dari Tuhan. Dia selalu berfokus terhadap hal-hal yang menjadi masa lalu dalam dirinya. Entah itu sebuah kegagalan, kesedihan, kemarahan, dan sebagainya. Pada akhirnya dia tidak mampu melihat kesempatan-kesempatan baru, kebahagiaan-kebahagiaan baru yang akan dirinya terima di kemudian hari. Nah, seseorang yang selalu membawa masa lalu hidup di hari ini akan sangat sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Yang kedua yang membuat seseorang itu tidak bisa mencintai dirinya sendiri adalah selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mulai dari bentuk fisik, pekerjaan, karir, katakanlah harta benda, bahkan membanding-bandingkan keluarga yang dia sendiri tidak mampu atau tidak mempunyai kuasa untuk memilih di mana dia dilahirkan. Nah, ini merupakan faktor terbesar seseorang tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga yang membuat seseorang tidak mampu mencintai dirinya sendiri adalah mereka yang mempunyai ekspektasi terlalu tinggi akan sesuatu. Katakanlah misalkan dia mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi untuk dihormati atau dihargai oleh orang lain. Ketika hal itu tidak terjadi, dia menganggap dunia tidak mampu memberikan apa yang ia inginkan. Dia berekspektasi, dia berharap terlalu jauh atau terlalu tinggi akan suatu hal. Biasanya orang yang seperti ini dalam memberi harapan atau dalam berharap kepada sesuatu, ia beri seluruhnya atau hampir seluruhnya ia berikan. Sehingga pada akhirnya ketika harapan itu dikecewakan, dia tidak mempunyai harapan lagi untuk hal lain yang mampu ia berikan. Yang terakhir yang membuat seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri adalah selalu memprioritaskan atau selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Seperti contoh misalkan ketika dia ingin istirahat, tetapi
ada orang yang mengajaknya untuk bepergian ataupun kemanapun itulah. Yang tadinya dia ingin istirahat ataupun melakukan bed rest, tetapi ketika ada orang yang mengajaknya untuk pergi keluar, dia mengiyakan. Sebenarnya di dalam dirinya dia menolak hal tersebut. Nah, ini adalah contoh kecil di mana seseorang itu selalu memprioritaskan orang lain di atas dirinya. Sebenarnya hal ini sangat tidak baik bagi diri kita sendiri. Itu mungkin contoh kecil seseorang selalu memprioritaskan atau selalu mengutamakan orang lain di atas dirinya. Sebenarnya bagus, tetapi ketika kita merasakan hal itu tidak ingin kita lakukan atau hal itu tidak bisa kita lakukan, itu sangat tidak baik bagi diri kita sendiri. Nah, itu tadi apa-apa yang membuat seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Mulai dari menganggap masa lalu itu masih hidup di hari ini, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, berekspektasi terlalu tinggi, lalu yang terakhir adalah senantiasa mengutamakan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain? Yang pertama adalah terima masa lalu sebagai pelajaran, sebagai obat kita untuk bertumbuh lebih dewasa. Lalu juga jadikan masa lalu itu sebagai pedoman kita untuk tidak melakukan hal yang kita terima di masa lalu yang bagi kita itu menyakitkan, menyedihkan, bagi kita itu adalah sesuatu yang kelam. Jadi kita mampu memberikan sesuatu yang baik terhadap kehidupan yang berangkat dari pengalaman kita. Oke, sekali lagi jadikanlah masa lalu itu sebagai obat agar kita mampu bertumbuh menjadi seorang yang lebih dewasa, seorang yang lebih baik, seorang yang mampu menyuguhkan kebahagiaan di dalam hidup. Karena kita sudah mengalami hal-hal yang cukup tidak baik di masa lalu, jangan kita menjadi pengulang sejarah masa lalu buruk bagi orang lain. Yang kedua adalah berhenti untuk membanding-bandingi diri kita dengan orang lain. Karena apa yang Tuhan anugerahi ke kita, apa yang Tuhan beri ke kita, apa yang Tuhan tidak beri ke kita, itu adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Seperti contoh, kenapa Tuhan tidak memberikan kita harta benda terlebih dahulu, atau apa yang kita miliki tidak lebih baik atau tidak lebih banyak dari orang lain? Sebenarnya di sana Tuhan ingin mengajarkan kita arti sebuah perjuangan, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan diri kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Mungkin juga ketika kita diberikan sesuatu yang Tuhan berikan kepada orang lain, kita tidak mampu mengemban amanah tersebut dengan baik, malah justru itu akan menghancurkan kita. Yang selanjutnya adalah jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap apapun, terhadap siapapun. Berilah harapan secukupnya, agar nanti ketika harapan yang kita berikan itu dikecewakan, kita masih mempunyai harapan cadangan yang bisa kita berikan untuk orang lain atau bisa kita berikan kepada sesuatu yang lain. Berharaplah secukupnya. Itu adalah salah satu kunci penting di mana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah prioritaskan atau utamakan kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita memprioritaskan atau mengutamakan diri orang lain. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak sanggup, kalau kita tidak ingin, jangan lakukan. Bukan berarti kita egois, tetapi kita harus memprioritaskan atau harus mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita memprioritaskan atau mengutamakan diri orang lain. Nah, itu tadi adalah poin-poin bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Pastikan terlebih dahulu kita sudah menerima semua hal di dalam diri kita. Kita sudah tidak membanding-bandingkan diri kita. Kita sudah tidak berekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu ataupun seseorang. Kita sudah memprioritaskan atau mengutamakan kebutuhan diri kita terlebih dahulu. Barulah ketika kita sudah menyadari hal tersebut sudah kita penuhi, baru kita mencintai orang lain. Agar ketika kita mencintai orang lain, kita sudah cukup cinta terhadap diri kita sendiri. Oke. Jadi, cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Thank you.